Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Febrian sebagai Ketua Tim dari Bionet Universitas Diponegoro. Dengan rekan saya, Rasna, Erlendaska, Sefarisga, dan juga Zulfan Amirul, di mana kami membawakan judul Biofilter and Denitrification Processing of High Ammonia Liquid Waste by Moving Bed Biofilter Reactor dengan dosen pembimbing Muhammad Endi Julianto, STMT. Kami mengangkat 3 permasalahan utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan juga rekomendasi strategi yang membahas lebih mendalam mengenai sistem dan mekanisme kerja dari Bionite. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan alat, di mana kami menggunakan skala 1:100. Di sini kami menggunakan 3 tangki, di mana pada tangki pertama terdapat pompa aerator, sensor amonia. Lalu pada tangki kedua terdapat sensor amonia, sensor BOD, sensor COD, dan juga sensor pH. Lalu pada tangki ketiga terdapat tangki koagulasi, baffle, dan juga agitator. Lalu di sini kami menggunakan 2 tangki dikarenakan untuk memperingankan kerja MBBR dan juga pompa aerator serta efisiensi waktu pengadaan. Pertama, terdapat sensor amonia untuk mendeteksi kadar amonia pada saat masuk. Di sini pada tangki kedua terdapat sensor amonia untuk memastikan kadar amonia benar-benar turun. Lalu ada sensor BOD dan sensor COD untuk memastikan diserap oksigen dan juga memastikan kadar air di situ sudah sesuai dengan Kemen LHK nomor 68 tahun 2016. Lalu juga terdapat sensor pH memastikan pH-nya sudah sesuai. Lalu pada tangki ketiga terdapat baffle untuk pada tangki ketiga terdapat baffle untuk memecah vortex. Tangki ketiga terdapat baffle untuk memecah vortex, agitator untuk agitator pada tangki ketiga terdapat baffle untuk memecah vortex, agitator dengan kecepatan pengadukan rendah agar memastikan apa ya? Pada tangki ketiga terdapat baffle untuk memecah vortex, lalu agitator pengadukan rendah untuk memastikan koagulan benar-benar mengendap. Lalu juga terdapat turbidity yang benar-benar mengendap. Lalu nantinya lumpur akan keluar melalui pipa dan masuk ke penyimpanan lumpur. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait skema instalasi alat dari Bionet itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kami menggunakan 3 tangki proses, di mana tangki 1 dan tangki 2 merupakan tangki untuk menurunkan kadar amonia hingga 10 ppm, seperti peraturan Kemen LHK, dan tangki koagul merupakan tangki untuk pengendapan dari sisa-sisa partikulat yang tersuspensi pada air itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan terkait skema pengolahan air limbah sendiri. Yang pertama-tama akan dipompakan menuju ke tangki 1. Kami menggunakan pompa berjenis centrifugal pump. Hal tersebut dikarenakan pompa tersebut memiliki efisiensi yang tinggi untuk kapasitas air yang besar. Sebelum memasuki tangki 1, air akan melewati kontrol valve terlebih dahulu. Hal tersebut berfungsi untuk mengatur laju alir ke tangki 1, sehingga saat memasuki tangki 1, air tidak terlalu turbulen. Tangki 1 dan tangki 2 terhubung secara interacting, di mana tangki 1 akan menurunkan kadar amonia hingga 10 ppm, yang kemudian dihubungkan dengan sensor amonia untuk menuju ke tangki 2, dan tangki 2 dilakukan proses penurunan kembali hingga kurang dari 10 ppm. Pada dasar tangki 1 dan tangki 2 terdapat pompa aerator. Hal tersebut berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam tangki. Tujuan dari ditambahkannya oksigen adalah untuk medium tumbuhnya bakteri Bacillus cereus JS5 dan sebagai medium penggerak Kaltneus, sehingga Kaltneus dapat bergerak secara leluasa di tangki 1 dan tangki 2 untuk dapat menurunkan kadar amonia secara maksimal. Setelah itu, dari tangki 2 akan dipompakan menuju ke clarifier. Pada clarifier ini ditambahkan tawas serbuk yang bertujuan untuk mengikat suspensi terlarut dalam air sehingga dapat membentuk vlog-vlog yang nantinya akan disalurkan menuju ke bak penampungan lumpur untuk diolah lebih lanjut menjadi produk siap guna. Setelah itu, air yang telah terpisah dengan partikulat atau padatannya akan disalurkan menuju ipal. Dalam menurunkan kadar amonia, kami menggunakan bakteri Bacillus cereus JS5 yang
ditumbuhkan pada medium coldness. Dapat coldness berjenis K1 dan pada layar merupakan cold. Perbedaan yang signifikan dari coldness K1 dan K5 adalah ukurannya, di mana coldness K5 memiliki ukuran yang lebih besar dengan jumlah lubang yang semakin banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai media tumbuhnya membran yang diproduksi oleh bakteri Bacillus cereus JS5. Kami menggunakan bakteri Bacillus cereus JS5 dikarenakan mampu menurunkan kadar amonia secara maksimal hingga di bawah 10 ppm. Baik, selanjutnya adalah dari alat, di mana di sini di mana Bionet dapat mensuplai energi hingga menyalurkannya menjadi serangkaian alat yang dapat menurunkan kadar amonia. Baik, dapat dilihat bahwa di sini terdapat dua garis penghubung, yaitu garis berwarna merah yang menandakan garis daya, di mana garis ini berarti adanya hubungan daya antara kedua buah alat. Selanjutnya ada garis biru yang berarti garis sinyal yang menandakan hubungan sinyal, di mana Baik, selanjutnya adalah rangkaian alur kendali alat, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana Biolet mendapatkan pasokan energi listrik. Di sini dapat dilihat terdapat dua garis penghubung. Yang pertama garis berwarna merah yang berarti garis daya, dan garis berwarna biru yang berarti garis sinyal. Baik, langsung saja di sini dapat dilihat bahwa sumber energi listrik yang digunakan oleh alat Bionet akan didapatkan dari power supply yang telah dipakai oleh pupuk kujang itu sendiri. Selanjutnya, energi listrik akan disalurkan menuju panel box yang nantinya akan disebarkan secara merata kepada alat-alat yang membutuhkan sumber energi listrik seperti pompa aerator, pompa, valve, sensor amonia, sensor BUD, sensor COD, sensor kekeruhan air, serta sensor pH. Selanjutnya, antara PLC dan valve terdapat adanya hubungan sinyal. Nantinya, sensor amonia akan memberikan kode yang akan dibaca oleh PLC. Selanjutnya, PLC akan menyalurkannya kepada valve sehingga nantinya valve akan membuka dan menutup secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah diagram wiring sensor, di mana di sini dapat dilihat terdapat susunan perkabelan dari alat Bionet, di mana sensor amonia 1 terhubung oleh gate valve, yang nantinya sensor amonia ini akan memberikan sinyal yang sehingga ditangkap oleh gate valve, sehingga gate valve dapat membuka dan menutup sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh sensor amonia 1, yaitu apabila kadar ppm sudah turun atau kurang dari 10 ppm, maka sensor gate valve akan membuka lebih besar. Sebaliknya, apabila sensor amonia mendeteksi bahwa kadar amonia masih lebih dari 10 ppm, gate valve akan membuka secara kecil sehingga kontak antara air limbah dengan bioreaktor NBBR akan terjadi lebih lama. Selanjutnya terdapat sensor amonia 2, sensor pH, sensor turbidity yang untuk memastikan apakah air tersebut sudah. Baik, selanjutnya adalah diagram wiring sensor, di mana di sini dapat terlihat susunan perkabelan dari rangkaian alat Bionet. Di sini dapat dilihat bahwa sensor amonia 1 terhubung langsung oleh gate valve, di mana nantinya sensor amonia 1 akan memberikan sinyal kepada gate valve, sehingga gate valve dapat membuka dan menutup secara otomatis. Nantinya sensor amonia 1 akan membaca apabila kandungan amonia pada limbah sudah turun atau kurang dari 10 ppm, maka gate valve akan membuka secara lebar. Sebaliknya, apabila kandungan amonia masih lebih tinggi dari 10 ppm, maka gate valve akan membuka secara kecil, sehingga kontak antara air limbah dan bioreaktor NBBR dapat terjadi dengan lebih lama. Selanjutnya terdapat sensor amonia, sensor pH, sensor turbidity, serta sensor COD dan BOD. Nah, baik, di sini merupakan salah satu rekomendasi strategi lainnya dari Bionet, di mana lumpur hasil coagul tidak dibuang begitu saja, namun akan dimanfaatkan kembali menjadi komposit siap guna. Dapat kita lihat di sini ada beberapa proses. Proses yang pertama adalah proses mixing, di mana lumpur hasil coagul nantinya akan dicampurkan dengan serabut kelapa halus, atau yang biasa disebut dengan kokopit. Kokopit ini merupakan salah satu material yang memiliki karakteristik yang dapat menyerap air dan juga memiliki retensi air yang cukup tinggi
yang mana dapat membantu pertumbuhan akar. Proses yang nomor 2 merupakan proses penambahan nutrisi. Pada proses ini nantinya lumpur hasil koagul yang telah melalui proses mixing akan ditambahkan urea, air, dan unsur-unsur hara lain yang mana digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Pada proses peningkatan nantinya lumpur hasil proses akan ditambahkan bioresin atau polimer biodegradable untuk mengokohkan komposisi tersebut. Universitas Diponegoro juga telah memberi dukungan berupa publikasi terhadap 2 platform, yaitu Kompasiana dan juga website resmi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sekian presentasi dari Bionet Universitas Diponegoro. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.